selaku pengawas jaminan sehat di KKG Provinsi Jawa Tengah. Bapak Ibu pengurus provinsi dan kabupaten kota se-Jawa Tengah yang saya hormati, alhamdulillah pada malam hari ini kita dipertemukan. Sholawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Semoga kita diberi syafaatnya di yaumul akhir. Bapak Ibu yang saya hormati, perlu kami sampaikan pertemuan ini sifatnya pemberitahuan ulang. Namun kalau bagi para ketua kemarin sudah pernah disampaikan, tapi bagi Bapak Ibu yang belum jadi ketua di kabupaten kota, mungkin belum tahu informasi yang sebenarnya, belum mendengarkan. Maka nanti akan saya sampaikan secara singkat, dan kemungkinan juga nanti Pak Prof. Fatah juga akan menyampaikannya lebih jauh lagi. Bapak Ibu saya hormati, perlu kami sampaikan Bapak Ibu bahwa dengan adanya kepengurusan kami selaku ketua ya, saya selaku ketua dan juga teman-teman kami pengurus yang masa berlakunya tahun 2020 itu sudah berakhir, maka kami menyiapkan untuk reorganisasi. Sehubungan dengan adanya reorganisasi itu, perlu kami sampaikan asal-usulnya dulu, bahwa KKG PAI Prof. Jateng itu sekarang sudah 25 tahun umurnya. Karena berdiri tanggal 29 September tahun 1995. Itu awal berdirinya. Waktu itu di Kanwil dibentuk dan kemudian dibuatkan surat SK dari Kanwil. Kemudian berturut-turut KKG Provinsi itu mendapatkan SK dari Kanwil. Dari tahun 2003 ya. Itu setelah 1995, kemudian ada lagi 2003, itu ada SK lagi yang baru. Waktu itu malah ada SKB dari Kandepdikbud, Kanwil Depdikbud ya waktu itu. Kanwil Depdikbud Prof. Jateng dan juga Kanwil Depak waktu itu. Tahun 2003. Dan juga ada landasan untuk berdirinya KKG di provinsi, yaitu SKB itu tahun 2003. Sampai hari ini SKB itu ya tidak dihapus, tapi juga karena sudah lama mungkin dianggap orang kanggo gitu. Tapi itu masih sebetulnya masih bisa berlaku itu, karena kan tidak ada yang mengeliminir gitu. Kemudian setelah itu 5 tahun berikutnya, jadi 2008 ya, 2008, jadi 2003 sampai 2008 ya, itu ada SK kepengurusan yang baru. Kemudian 2009 sampai 2013 ada kepengurusan lagi yang baru. Berikutnya 2014 sampai 2018 itu ada lagi kepengurusan yang baru. Itu semuanya berdasarkan dari hasil pemilihan. Gitu. Nah, yang jadi masalah Bapak Ibu yang perlu diketahui, setelah tahun 2018 berakhir, maka pada pertengahan tahun 2018, itu sekitar bulan Agustus, itu kami mengajukan ke Kanwil untuk minta SK yang baru kepengurusan tahun 2019 dan seterusnya begitu ke depannya.
Namun perlu diketahui bahwa Kakanwil waktu itu Pak Farhani lewat biro, lewat bagian hukumnya, kami juga lewat dari kabaknya, dari kabak, kemudian ke biro, ke bagian hukumnya, yang intinya KKG PAI Prof Jateng itu sekarang tidak punya dasar hukum lagi untuk bisa dibentuk. Sehingga Kakanwil keberatan untuk mengeluarkan SK sebagai kepengurusan yang baru. Gitu. Itu tahun 2018. Gitu. Nah, setelah itu prosesnya panjang dari tahun 2018 sampai awal 2019. Itu juga belum ada solusi. Yang akhirnya malah tahun 2019 di awal itu Pak Farhani meninggalkan Kanwil ke Jakarta. Nah, dalam perjalanan itu karena sudah ada sekitar 6 bulanan lebih tidak ada kepastian untuk berdirinya KKG, sementara Kanwil lalu Pak Kabid juga waktu itu Pak Imam Bukhari juga tidak bisa memberi solusi karena dia kan pejabat di bawahnya. Akhirnya setelah koordinasi konsultasi dengan biro hukum, akhirnya tidak ada solusi. Kalau menengok dasar dari pihak Kementerian Agama, yaitu Pak Is, itu juga tidak ada. Kalau juknis itu dianggap itu tidak bisa menjadi dasar. Itu kan hanya aturan-aturan saja, tapi kan tidak bisa dasar untuk berdirinya KKG. Gitu. Apalagi di sana itu KKG itu juga bukan organisasi sendiri, tapi di sana itu hanya sebagai tim pengembang. Itu dari aturan juknis dari Direktur PAIS ya, Pak Imam, Pak waktu itu Pak Haidari ya, yang intinya KKG provinsi itu hanya sebagai tim pengembang. Gitu. Perlu diketahui Bapak Ibu bahwa kegiatan KKG selama ini dari tahun 1995 sampai tahun 2018 itu dan juga sekarang ini itu kegiatannya itu tidak seperti umumnya KKG. Itu yang dilaksanakan. Mengapa bisa terjadi begitu? Sehingga ada MAPSI barang itu, KKG ngurusi MAPSI barang itu ada. Karena waktu itu KKG itu kan dibiarkan mandiri gitu loh, bahasa lainnya mandiri. Jadi Kanwil itu tidak ngurusi KKG itu. Jadi dari dana Yoti dia paling-paling cuma pembinaan. Gitu. Kalau kita minta pembinaan dia membina gitu. Dan beliau mereka itu bertanggung jawab untuk melindungi kita kan gitu. Tapi semua kegiatan itu dari tergantung kita KKG. Dari mulai ngulek duit, mulai ngadakan acara, segala macam dari mulai awal sampai akhir sampai laporan itu kan itu tidak ikut campur gitu. Gitu loh. Jadi waktu itu KKG berdiri dari mulai 1995 sampai 2018 itu KKG itu ya lepas cul gitu loh. Kami tidak ikut campur itu. Itu yang perlu diketahui oleh panjenengan semua. Walaupun secara organisasi dari kami itu kepengurusan itu, tapi KKG yang berdiri itu kegiatannya itu bebas. Artinya beda dengan kegiatan KKG pada umumnya. Itu yang perlu diketahui. KKG yang ada yang selama ini ada itu kan digugus gitu ya. Seperti guru-guru kelas, guru SD, guru agama juga supaya mengikuti itu digugus. Yang kegiatannya formal, jam dinas dan itu diawasi oleh para pengawas kan gitu. Itu KKG yang ada. Sementara KKG Provinsi Jawa Tengah sejak tahun 1995 yang berdiri itu bebas. Dalam artian tidak seperti itu gitu loh. Sehingga sistem yang berlaku ya tidak sama dengan yang berlaku di KKG pada umumnya. Itu yang perlu dipahami dan perlu kita mengerti gitu. Nah, dari akibat itu Bapak Ibu, itu sehingga pada saat Pak Farhan itu kan bagian hukum.
orang sarjana hukum. Mungkin dia ngerti nek kaki orang dasare begitu. Lah dia karena hati-hatinya kemungkinan itu akhirnya mungkin tidak kenal gitu. Untuk akhir tidak mau menandatangani itu SK-nya. Nah, setelah awal tahun 2019 itu, karena tidak ada solusi, dari Kanwil tidak ada solusi, akhirnya sudah ada terbentuk. MAPSI juga berjalan. Nah, terus bagaimana? Akhirnya saya bilang, matur sama Kanwil, orang Kanwil di PAIS waktu itu, kalau begini caranya, sudah kalau begitu kami akan memakai cara sendiri aja. Kami akan ke Menkumham saja. Tak daftarkan ke notaris, kemudian kita minta SK dari Menkumham. Itu. Nah, akhirnya kami lepas dari Kanwil dalam artian membentuk kepengurusan KKG yang berbadan hukum. Gitu. Dan kemudian terbitlah SK dari Menkumham tanggal 27 Maret tahun 2019. Itu. Nah, itu yang jadi dasar KKG PAI SD berbadan hukum. Dan itu satu-satunya di Indonesia. Di tempat lain tidak ada. Itu loh. Dan dari Kanwil, mengapa juga membiarkan saja KKG SD berbadan hukum? Gitu toh? Ya karena memang selama ini kami tidak ngurusi itu. Karena Kanwil itu ibaratnya ya kasarane dana nggondu itu ora ono, ya sudahlah, yang penting berjalan kan begitu. Yang penting membawa kebaikan kan. Jadi di sini yang penting bagi kita dipahami adalah kemaslahatannya, itu yang penting. Karena KKG itu waktu itu entah berbadan hukum atau tidak, yang penting kemaslahatannya untuk guru PAI, untuk murid-murid SD PAI, itu yang penting di Jawa Tengah. Insya Allah begitu. Nah, dari situ maka ya tidak ada masalah kalau KKG itu berbadan hukum. Begitu loh. Nah, setelah mungkin adanya informasi dan sebagainya, akan diberitahu itu, dikabari sama para pembisik gitu loh. Mungkin beliau terpengaruh juga informasi begini-begini, akhirnya golek juga dasar hukum juga. Ternyata ada dasar hukum yang untuk madrasah, yaitu SK dari Dirjen Pendis 1381 itu tahun 2020 yang dijadikan dasar untuk madrasah itu loh. Dan itu dianalogikan oleh Kanwil untuk bisa berdirinya KKG resmi milik Kanwil atau kedinasan gitu. Sehingga KKG yang selama ini bebas mandiri itu akan dialihkan gitu loh. Dialihkan dikelola oleh Kanwil. Karena di sana sesuai dengan struktur organisasinya, maka ada dari mulai Kanwil, kemudian Kabid, lalu Kasih, gitu. Kasih sebagai penanggung jawabnya, dan seterusnya sampai ke bawah. Sehingga jalur KKG-nya itu jalur kedinasan. Nah, kalau terkait dengan itu, maka KKG itu kemungkinan juga yang sebenarnya ya begitu itu. Yang berlaku tapi hanya di gugus. Di gugus ya, tidak di kecamatan, tidak di kabupaten, apalagi di provinsi. Itu KKG yang berlaku untuk guru-guru umum, guru-guru kelas itu. Termasuk guru agama itu. Gitu loh. Namun kalau KKG itu nanti kok dari Kanwil dibentuk kedinasan, ya alhamdulillah kalau terjadi begitu. Gitu kan? Malah untuk anggaran sewa Kanwil kan begitu. Itu secara kedinasannya. Kalau nantinya itu tidak dapat anggaran ya wallahu a'lam. Nah dari situ akhirnya waktu kami menghadap dengan Pak Prof. Fatah selaku penasehat dan juga dari anggota pengurus yang lain, itu Pak Kanwil memberi saran kepada kami atau mengarahkan kepada kami, karena KKG yang Bapak miliki itu berbadan hukum, maka Kanwil itu tidak bisa ikut campur secara kedinasan. Itu. Karena itu
KKG yang berbadan hukum. Kami sarankan untuk diganti namanya. Itu. Jadi KKG PAISD Prop Jateng yang berbadan hukum itu agar diganti namanya. Nah, kami siap untuk menggantinya gitu waktu itu. Nah, dari situ Bapak Ibu, maka perlu panjenengan ketahui dan mengerti itulah sejarahnya KKG. Jadi supaya panjenengan nanti generasi penerusnya itu supaya ngerti bahwa oh KKG ngono kuwi. Sehingga nanti Bapak Ibu, kalau KKG itu dibentuk oleh Kakanwil atau Kabrit ya, dari Kanwil, itu namanya KKG PAISD dengan jalur kedinasan. Sehingga pembinaannya adalah pembinaan dinas. Dari mulai Kakanwil, Kabit, Kasi, kemudian Pokjawas, lalu kepala sekolah, lalu berikutnya ada guru agama. Nah, sedangkan yang KKG berbadan hukum, otomatis kan tidak bisa masuk di dalamnya sana. Maka harus membentuk kepengurusan ataupun nama yang baru. Nah, itulah Bapak Ibu, maka kami sampaikan bahwa kami sebagai yang berdiri KKG Provinsi Jawa Tengah itu akan mengganti namanya jadi forum GPAI SD Prop Jateng. Ya, nantinya akan kami catatkan ke notaris dan berbadan hukum untuk mendapatkan dari Menkumham. Nah, untuk itu Bapak Ibu, terkait dengan itu, ya, kalau begitu kan ada dua organisasi. Apakah itu nanti malah tambah kita runyam gitu. Nah, perlu diketahui Bapak Ibu, untuk KKG yang bersifat kedinasan, itu ya dilaksanakan di jam dinas, tidak di luar jam dinas. Sama seperti gugus itu loh. Jadi kalau lihat KKG gugus, ya itulah seperti itu KKG. Jadi hanya kegiatan terkait dengan tupoksinya. Tupoksinya guru. Piye carane munggah pangkat, piye carane gawe PAK, piye carane nganake pembelajaran, itu KKG-nya di situ. Jadi permasalahan-permasalahan yang terkait dengan urusan di kelas itu yang dibahas di KKG itu, yaitu sama seperti KKG di gugus itu. Sedangkan yang ngurusi MAPSI, ngurusi pelatihan barang itu KKG tidak ngurusi itu. Jadi KKG itu hanya ngurusi kegiatan-kegiatan saja, membina guru-guru. Ini pengawasnya itu membina guru-guru agama supaya piye nggak RPP, piye menilai, piye lemijeni, piye murid nakal, caranya piye. Nah itulah itu urusan KKG di situ. Nah, kemudian terkait juga pengembangan profesi, yaitu PD PIKI. PD itu pengembangan diri, P itu publikasi ilmiah, Q-nya itu karya inovatif itu. Nah, itu yang diurusi oleh KKG. Sehingga nanti di sana itu ya guru-guru membuat itu. Sedangkan yang lain-lain, koyo masalah-masalah nyantuni misalkan, koyo kayak pelatihan, barang itu KKG tidak bisa. Karena apa? Karena bukan lembaga LPTK. Jadi sifatnya KKG itu nanti hanya sebagai penerima. Itu penerima dari kegiatan para pejabat di atasnya. Nah, Bapak Ibu, terkait dengan KKG yang berbadan hukum dan nanti berganti nama jadi Forum GPI SD Prop Jateng, maka Bapak Ibu perlu diketahui forum ini nanti itu bersifat kegiatan bagi guru-guru PAISD. Kegiatannya itu ke depannya, itu lebih cenderung gratis itu. Lebih banyak gratisnya. Karena akan memberdayakan para GPI itu untuk berkiprah. Agar potensi mereka itu bisa terangkat dengan mudah.
Kalau dulu mungkin GPAI itu banyak yang terhambat kemajuannya karena mungkin dihambat oleh para pejabat KKG gitu. Itu mungkin besok tidak akan begitu terjadi karena besok itu akan kita buka selebar-lebarnya agar GPAI muda, GPAI yang junior itu dapat kesempatan seluas-luasnya untuk berprestasi. Jadi kami forum ini itu sifatnya membantu GPAI supaya lebih berkembang, lebih baik gitu. Gitu. Itu yang perlu kami sampaikan Bapak Ibu. Dan untuk selanjutnya nanti biar Pak Perpatah memberikan yang lebih detail lagi ataupun lebih jauh lagi pandangannya untuk kebaikan kita bersama agar forum GPAI SD ini dengan jumlahnya yang guru PAI SD Jawa Tengah itu ada 17 ribuan. Sayang Bapak Ibu, kalau jumlah sebanyak itu mereka terlantar. Ya, makanya kita ikut membantu mereka agar yang muda-muda itu lebih terurusi. Dalam arti terurusi kebutuhan keterampilannya, kebutuhan kognitifnya, kebutuhan kompetensinya. Kita ikut membantu mereka. Itu sehingga kedepannya itu GPAI lebih bagus, lebih berkualitas dan bisa bersaing dengan teman-teman GPAI di daerah lain. Karena GPAI daerah lain itu juga banyak yang maju-maju. Kadang-kadang malah GPAI Jateng itu kalah dengan mereka. Itu. Cuma sayang di kabupaten provinsi yang lain itu kadang-kadang kurang merata. Jadi ongkos yang dhuwur, pinter-pinter gitu, tapi ada yang masih di bawah jauh. Kalau di Jawa Tengah mungkin tidak terlalu tinggi, tapi mungkin sudah mulai banyak yang sedikit banyak mulai terentaskan. Bahasa saya itu terentaskan. Karena kita punya GPAI itu banyak dari pengalaman kami tahun 1995 sampai sekarang ini, itu yang sekarang sudah banyak pensiun ya. Itu sebelum mereka itu pensiun, itu banyak sekali dalam hal SDM itu masih sangat kurang. Gitu. Sehingga perlu untuk ditingkatkan. Saya kira untuk GPAI yang muda-muda mungkin lebih bagus SDM-nya. Namun kalau SDM panjenengan yang muda-muda itu tidak terkoordinasi dengan baik, maka sama saja. Setelah 3 uang. Artinya akan sia-sia. Maka kami forum ini akan berusaha membantu memfasilitasi ya. Membantu memfasilitasi. Jadi istilahnya itu gawe wadah gitu loh. Main ono pertemuan, carane piye, lanjut dengan sing bicara nanti. Ada apa lagi, kemudian bisanya tampil, misalkan sebagai penyaji seminar dan sebagainya. Mungkin dengan memaparkan hasil PTK-nya, itu bisa. Nah, nanti dari forum ini akan kita bentuk itu dari tingkat provinsi sebagai pusat ya, kemudian kabupaten kota sebagai DPD-nya ya. Ini kalau di provinsi itu kan DPP ya, Dewan Pengurus Pusat itu. Kemudian kalau kabupaten kota itu ya DPD, Dewan Pengurus Daerah gitu. Lalu di bawahnya lagi DPC ya, istilah DPK, Dewan Pengurus Kecamatan. Itu. Nah, dari situ itu nanti di sana itu selain ada ketua, sekretaris, bendahara, kemudian kalau di provinsi ada biro-biro ya. Lalu di kabupaten ada bidang-bidang, lalu di kecamatan ada unit-unit ya itu istilahnya. Maka di sana nanti ada pembinanya, dewan pembina. Dewan pembina tentunya para pejabat, para pejabat. Kita belum tahu nanti yang layak siapa untuk jadi pembina. Apakah perlu naik provinsi dengan gubernur? Kalau perlu gubernur juga bagus. Gubernur minimal ya Pak Kanwil sama kepala dinas provinsi, pendidikan provinsi itu. Kalau misalkan di kabupaten kota, dewan pembinanya ya bupati misalkan boleh juga kalau memang mau. Kemudian minimal ya kepala dinas pendidikan sama Kemenak gitu.
Terus kalau yang di bawah lagi kecamatan ya, karena sekarang tidak ada kecamatan pejabatnya ya, kan adanya cuma Korwil atau apa itu namanya, koordinator satuan pelajaran, Korsatpen. Itu ya kalau tidak ada ya nanti berarti tidak ada pembinaannya, tapi langsung mungkin siapa itu apa pengawasnya atau siapa itu jadi pembinaannya. Gitu. Lalu berikutnya lagi ada dewan namanya Dewan Pakar. Karena karena forum ini nanti kalau dibentuk ini, forum ini kalau nanti kita alihkan namanya itu ada Dewan Pakarnya. Karena sebagai organisasi profesi ya. Kita nanti ini jadi organisasi profesi yang resmi dan berbadan hukum. Sekarang sudah resmi dan hukum sehingga ada pakarnya. Dewan pakarnya atau penasihat atau pengawasnya kalau kita sekarang ini adalah Pak Profesor Dr. Syukur itu sebagai dewan pakarnya. Nanti kalau ke depan akan kita tambah dengan yang lain. Gitu. Ya itu kalau dari kecamatan dewan pakarnya mungkin bisa masuk Pak Pengawas misalkan bisa. Terus para senior, guru-guru PAI yang senior dimasukkan bisa. Gitu. Begitu pula ada lagi namanya Dewan Penasehat, Dewan Kehormatan. Ya, kalau kelengkapan organisasi yang profesi itu ada Dewan Kehormatan, yaitu mengantisipasi kalau ada masalah urusan guru, misalnya di PAI yang bermasalah dengan urusan entah tupoksinya, entah dengan yang lain-lain, karena misalkan jadi pelakor misalkan, tapi lagi guru agama orang-orang mungkin, itu Dewan Kehormatan yang ngurusi itu ikut membantu, artinya membantu agar bisa terselesaikan, termasuk juga masalah hukum. Ya, terkait masalah hukum itu juga masuk ke sana. Jadi Dewan Kehormatan itu diisi oleh orang-orang senior dalam arti mantan pengurus kabupaten kota, mantan pengurus kecamatan, kalau provinsi ya mantan pengurus provinsi. Itu jadi Dewan Kehormatan. Bapak Ibu, untuk itu Bapak Ibu, sasaran kita yang pokok itu tidak banyak. Kalau untuk kita ini hanya urusan masalah bagaimana meningkatkan sumber daya manusia GPHI itu. Dan tentunya ya sumber daya murid-murid supaya guru dan murid itu bisa sama-sama berprestasi. Kalau yang lain mungkin kalau kita mau melebar ke arah santunan. Selama ini di KKG itu dulu pernah ya, di waktu habis mapsi di Jeporo itu kita menyantuni anak yatim piatu itu, santuni dengan cara urunan. Namun kemudian kita berhenti. Nah untuk besok itu kalau bisa ya kita menyantuni minimal guru-guru PAI SD yang tertimpa musibah. Ya kita nanti mungkin diambilkan dari uang kas, kita anggarkan itu untuk bisa disantuni. Dan selain itu kita mengarah kepada usaha. Ya usaha-usaha apa yang bisa diusahakan sehingga bisa membantu forum GPI itu bisa berjalan. Itu Bapak Ibu sekedar informasi saya, dan untuk selanjutnya ini sudah cukup panjang ya, dan terima kasih atas perhatiannya. Semoga informasi dari saya yang singkat ini saya sampaikan memberi manfaat untuk kita bersama dan juga panjenengan mulai mudeng, artinya mengerti duduk permasalahannya. Jadi kalau nanti ada organisasi dua itu ya biar panjenengan juga ngerti. Itu dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yanto yang telah sambutan dan juga informasi berkenaan dengan perkembangan sampai sekarang.